ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan bang? Iya. Utang apaan bangsa kita ke Palestina? Utang apaan bang? Sabar. Lu jangan ngaco. Iya, Anda sendiri utang, gak ada di utang. Indonesia ini cuman Anda yang tidak Gue ngaco. kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu Bukan. hoax. Karena Itu betul. 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada Amerika mungkin. Tapi Memang utang budi sama bicara Palestina, seperti ini dengan gak mengungkap ada. kekasaran, Bang Iman, Gak ada. saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngaco, dengan Ini senang hati gue ruang pergi. sinyal publik. Gak usah lu Ini- usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Dengan senang- Terima kasih. Udah, banyak. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Nggak boleh. Kita kembali saat lagi kita bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Dia kalau tidak ngomong Anda gua- tidak bisa. dia ngomong gua Anda tolol tidak duluan. bisa tertib. Dia yang ngomong Keluar. tolol. Dia yang ngomong- Keluar. dia yang ngomong tolol. Keluar. Dia yang Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan tolol keluar. gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Pertama kalinya rakyat bersuara diisi orang yang kalau kata Bung Rocky Gerung itu dungu ya teman-teman semua ya. Sangat menjengkelkan, bikin penontonnya itu emosi. Bahkan gua ngeliat komentar di bawah itu pada muak semua dengan orang ini. Gue juga heran gitu ya ngelihat kelakuan si Abu Gosok ini. Seolah-olah paling hebat sendiri, paling pinter sejarah sendiri. Orang lain harus mendengarkan dia, tapi dia nggak mau mendengarkan orang lain. Bahkan Pak Ikrar Bakti aja diselah terus ketika ingin bercerita gitu ya. Menurut gua sih minim etika. Bahkan pada akhirnya dipermalukan oleh Bung Ferry Amsari. Dan lucunya lagi udah diusir berapa kali tuh sama Bung Aiman ya, tapi tetap aja di sana gitu kan, nggak tahu malu juga ini. Pada intinya perdebatan ini adalah di mana Abu Gosok ini sangat membela Amerika, Trump dan orang-orangnya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang memang realistis, tidak suka dengan Amerika, dengan kebijakan Amerika terhadap Indonesia seperti Bung Ferry Amsari, Pak Ikrar Bakri dan juga orang-orang sebelah sini ya. Tapi di sini terlihat sekali bahwa Abu Gosok ini sangat ngotot sekali ingin membela, bahkan dia tidak mempedulikan perasaan orang-orang yang tidak suka dengan Trump. Padahal di situ adalah perdebatan publik yang dimana saling menghargai satu dengan yang lainnya gitu loh. Hal ini akhirnya yang membuat rakyat penonton itu emosi dan jengkel. Coba kita lihat dulu komentarnya ya. Nah ini di channel YouTube ya, langsung kita lihat komentarnya. Yang mau ngebukin Permadi tunjuk tangan. Tuh satu yang paling atas, orang gila dijadiin narasumber. Aiman ini gimana sih? Macam jagoan aja itu manusia, bicara seperti orang gak punya adab. Nah ini, beliau itu profesor, duta besar di Tunisia. Udah jelas beda level sama si Permadi UDGJ katanya. Emang salah TV-nya aja, orang anormal tidak bisa menghargai orang lain tetap diundang katanya. Abu Janda bilang berusahalah adil. Ingat tahun 2019, lihat video-video Abu Janda ke Pak Prabowo katanya. Waduh emang kacau banget ya. Dia yang ngamuk, orang lain yang dikatain baper katanya. Kan lucu gitu loh. Kalau orang gak bisa debat, ya jangan berdebat. Berdebat itu memang saling beradu argumen. Jangan baper juga, emosi sendiri, marah-marah gak jelas. Malah sampai berdiri mau nyamperin Bung Ferry Amsari. Kan diketawain doang gitu loh. Sangat memalukan ya. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Sorry, gue tata negara ini gue nggak ngerti sampai ngantuk gue dengernya tadi. Jadi Bang Aiman, gue ini seorang Muslim dan gue ini diajarin di Al-Quran bahwa jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Surat Al-Maidah ayat 8 dibacakan pakai jilbab, silakan cek. Jadi ini banyak sekali BOP lah Iran, intinya nih sentimen anti Amerika ini luar biasa sekali di negara kita ini. Dan semua didasari sama kebencian buta tanpa mencoba adil seperti yang disarankan Al-Maidah ayat 8. Ini mumpung ada adik-adik di sini masih muda ya, aku mau coba fondasi sejarah itu penting loh. Padahal adik-adik tahu nggak, Amerika tuh punya peran besar sekali pada kemerdekaan kita. Orang tuh ingatnya cuma 17 Agustus saja, orang lupa pada 1945 Belanda balik membonceng pasukan Nika untuk melucuti yang waktu itu pengen melucuti tentara Jepang. Jadi Bang Aiman dari 46 setelah kita proklamasi, kita dijajah lagi sama Belanda sampai 49 yang dikenal dengan agresi Belanda kedua. Silakan cek. Dan itu tidak mudah buat para pahlawan kemerdekaan kita karena memang supremasi militer Belanda tuh memang terlalu kuat waktu itu. Bahkan Jenderal Sudirman pun hanya bisa melawan Belanda dengan taktik gerilya, hit and run. Apakah dengan hit and run itu efektif untuk mengusir Belanda dari bumi pertiwi? I don't think so. Tapi tiba-tiba tahun 49, tiba-tiba Belanda mudik. Karena siapa? Karena ditekan Amerika, brother. Mengecilkan tapi secara tidak langsung mengecilkan ini ya. Beliau mengatakan tanpa Amerika Belanda nggak tahu nih sampai kapan mau ada di sini gitu katanya. Sampai tahun 70, 80 katanya. Kata beliau ya. Wah.
Tapi peran Amerika besar sekali yang bikin Belanda pulang kampung waktu itu. Oke. Ini banyak ahli-ahli di sini yang tukang-tukang baca pasti tahu. Kalau memang mereka tidak asli historis, mereka tidak minim literasi sejarah pasti tahu. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, jangan lupakan jasa Amerika. Pak Prabowo tuh ngomongnya karena dia ngerti sejarah. Oke, kita balik lagi ke Amerika lawan Iran. Oke, ini aku tarik mundur ya, karena fondasi sejarah itu penting adik-adik. Jadi adik-adik di sini perlu tahu. Kembali lagi ya. Prinsipnya adalah jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Berusahalah adil untuk Amerika. Coba pahami kenapa Amerika nyerang Iran. Jadi adik-adik perlu tahu. Iran ini adalah salah satu donatur terbesar untuk dua kelompok militer di Timur Tengah. Yang satu namanya Hizbullah di Lebanon, yang satu namanya Hamas di Gaza. Bang Aiman, dari tahun 1992, Iran ini udah ngasih duit ke Hizbullah 700 juta sampai 1 miliar dolar per tahun. Dan dari mulai tahun 2005, Iran ngasih duit ke Hamas 100 juta sampai 300 juta per tahun. Duitnya dipakai apa adik-adik? Dipakai beli roket, dipakai beli rudal untuk nembak ke Israel, untuk ngebunuh warga sipil Israel. Selama puluhan tahun. Sekarang balikin ke kita ya. Adik-adik pikir nih, ya pakai hati ya. Ini misalnya nih Malaysia ya, ngasih duit ke teroris. Terus terorisnya beli bom. Bomnya dipakai buat ngebunuh rakyat Indonesia. Kira-kira perasaan kita gimana? Puluhan tahun lagi. Saya yakin demi Allah, demi Rasulullah, pasti kita rela banget, ikhlas banget perang sama Malaysia. Bener gak? Wah, diserang-serang terus. Jadi ketika Pak Prabowo waktu itu ngomong, Bang Aiman, untuk mewujudkan perdamaian, kita harus menjamin keamanan Israel. Itu adalah pernyataan yang terukur dan Pak Prabowo ngerti sejarah. Justru orang-orang yang nyinyirin Pak Prabowo itu orang-orang yang ahistoris dan minim literasi sejarah. Gue jelasin faktanya. Padahal dulu beliau ini pernah nyinyirin Pak Prabowo juga loh. Lupa kali ya. Semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Tahun 1948. Pertama kali perang, itu koalisi negara-negara Arab nyerang Israel. Tahun 1967, koalisi negara Arab menyerang Israel, disikat dulu sama Israel. Dikenal dengan perang 6 hari. Tahun 1973, koalisi negara Arab nyerang Israel. Dikenal dengan perang Yom Kippur. Sok, tadi orang ini ya ngotot-ngotot ngomong sampai urat lehernya keluar semua, itu gak ada yang motong. Giliran Pak Ikrar mau ngomong, mau jelasin sejarah, dipotong terus. Gue tidak ada urusan sama perasaan lo, Pak. Perasaan lo gue gak ada urusan. Katanya Anda mau belajar sejarah, ya? Jagoan gue gak ada urusan sama perasaan lo. Jangan dong. Jangan. Lihatin kekocakannya Abu Gosok ini ya. Padahal secara tidak langsung dia sendiri yang baper. Coba bayangin, orang mau ngomong dengerin dulu lah. Minimal dengerin gitu loh. Jangan malah asal potong, ngomongin orang baper pula. Padahal kelihatan banget orang inilah yang baper. Apa Anda bilang? Jangan menggunakan Mereka mungkin Memang bicara seperti ini dengan mengungkap kekasaran, Bang Iman, saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngaco, dengan Ini senang hati gue ruang pergi. sinyal publik. Gak usah lu Ini- usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Dengan senang- Terima kasih. Udah, Pak. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Gak boleh. Kita kembali saat lagi kita bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Dia kalau tidak ngomong Anda gua- tidak bisa. dia ngomong gua Anda tolol tidak juga. bisa tertib. Dia yang ngomong Keluar. tolol. Dia yang ngomong- Keluar. dia yang ngomong tolol. Keluar. Dia yang Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan tolol keluar. gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Lihatin guys, nggak tahu malu, sudah diusir berapa kali, keluar. Masih aja ingin nimbrung di situ. Aduh. Dari awal kita melihat ya bagaimana Abu Gosok ini ngotot banget menjelaskan ya membela Amerika lah pokoknya, entah apapun itu, pokoknya dia ngotot banget. Sementara orang lain mendengarkan. Sementara giliran Pak Ikrar Bakri, Bang Ferry Amsari memberikan statementnya dipotong sampai mengatakan hoax lah, nggak inilah itu segala macam, baper. Ini kan apa ya? Nggak memper gitu guys. Ini rakyat bersuara, panggung orang-orang yang cerdas gitu. Kok bisa muncul narasumber seperti ini? Udahlah ngotot, emosian, nunjuk-nunjuk, aduh. Dan pada endingnya kita tahu ya, rakyat memihak kepada siapa. Bagaimana Bung Ferry Amsari dengan santainya mempermalukannya sampai diusir oleh Aiman Wicaksono. Tetap masih nimbrung di situ. Aduh, memalukan. Menurut kalian gimana guys? Komentar di bawah. Sekian dari gua Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.